Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqalallahu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummati ja'alna mansakal liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum illahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa asinul qitlah wa idza dabahtum wa asinud dabha wal yuhid ahadukum safratahu wal yurih dabihatahu. Alhamdulillah, terima kasih kepada DKM Masjid Al-Fitrah. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan. Qadarullah, kendaraan saya pribadi ada kendala, Pak. Jadi yang sekarang saya gunakan ini kendaraan adik dan saya nggak kenal karakternya, jadi banyak kendala lah gitu tadi tuh. Dan rumah sebenarnya dekat, cuman 10 menit dari sini. Qadarullah juga peralatan ini harus diambil dulu di Sukajadi. Dan berbarengan itu qadarullah juga ada tamu dari Ciamis. Jadi pas mau berangkat tamu datang, otomatis saya harus rada sedikit ini Pak tadi. Sedikit ada obrolan gitu. Insyaallah. Jadi dimaafkan Pak. Alhamdulillah. Insyaallah. Saya di sini diundang salah satunya teman dari DMI juga. Beliau aktif di DMI Rancamanyar Pak. Tapi janjian juga hari ini belum datang mungkin ya beliau. Ya ada yang tadi udah kenal Pak Juleha, atau ada yang aktif di ini Juleha. Oh iya. Disepakati dulu Pak ya. Iya, sepakati dulu kita menggunakan bahasa Indonesia Pak. Tesawiyos iya teh. Bahasa Indonesia. Rancamanyar tesawiyos Pak. Oh gitu ya, qadarullah. Karena standarnya bahasa Indonesia Pak, saya menyampaikan ada beberapa hal yang memang harus mengikuti standar kompetensi kerja nasional Indonesia gitu ya. Karena tadi saya ada keterlambatan, boleh Pak disepakati kita setelah maghrib kita lanjut. Mangga kalau kira-kira ada berkenan waktunya, saya akan balas kesalahan saya dengan kita perpanjang, mangga silakan. Kalau misalnya ada yang nggak usah. Ya, kalau materi utuhnya sebetulnya 2 jam minimal materi utuh, tapi sekarang kita bahas kasus per kasus Pak ya, karena yang paling sering di setiap pelatihan, yang paling menarik memang di slide video. Banyak kejadian-kejadian yang ternyata di lapangan tuh, oh seperti ini. Kenapa kok selama ini kita itu harus sampai berapa orang misalnya menjatuhkan sapi, harus megang domba itu harus sampai, wah ternyata simpel gitu Pak kalau misalnya dengan kaidah keilmuan. Kita fikih pun juga nanti insya Allah akan saya ringkas Pak. Bismillah. Ini standarnya memang slide video ini saya harus tampilkan karena membuka paradigma bahwa selama ini
masih terjadi kondisi seperti ini di rumah potong hewan. Ya, walaupun kaidah-kaidahnya Pak harus disepakati dari sekarang gitu ya. Nah ini ada yang megang martil Pak. Oh maaf, saya belum perbesar. Ini ada yang nggak pakai baju Pak ya. Itu lagi megang martil Pak, kalau nggak begitu jelas. Palu ya Pak ya, palu gagang panjang. Nah, kita lihat. Kira-kira diapain ini sapinya? Ini kalau qadarullah ini alhamdulillahnya bukan di Indonesia Pak. Alhamdulillahnya, tapi ya nanti kita bahas Pak. Apakah di sekitar kita seperti ini? Nah kita nanti bahas juga. Ya, ini kita lihat sapinya itu jauh dari kaidah keserawan Pak. Di veteriner atau orang yang berkecimpung di bidang peternakan hewan, tidak boleh pada saat menyembelih itu di sebelahnya ada hewan yang sudah tersembelih, itu nggak boleh ngelihat gitu. Misalnya ya kejadian seperti ini, jadi minimal harus dihijab Pak, harus dihalangi ya. Juleha ini hadir dari keresahan Pak. Saya 2003 masih belum kenal fikih Pak. Waktu di Bogor ke salah satu rumah potong, saya ngelihat secara awam, belum kenal fikih aja ngerasa ini nggak layak. Waktu itu di rumah potong ayam, RPA atau bahasanya sekarang RPU, rumah potong unggas. Itu pertama pisaunya pendek, karatan, dan ngasahnya juga di tembok semen gitu Pak, ngasahnya. Terus si orangnya punten Pak, kan wajib atau sunnahnya itu membaca basmalah, takbir Pak. Nah kalau misalnya ada sesuatu yang nempel mengepul Pak di mulut sambil nyembeli sambil merokok, nah itu saya kok bisa gitu ya, apakah memang seperti ini gitu, apa boleh gitu ya. Terus pakai kayak gini Pak, ke atasnya nggak pakai baju, celananya pendek, remang-remang gitu Pak. Terus setelah disayat si ayam dilung gitu ya, dilemparin ke tong gitu. Nah, nanti ada videonya Pak. Nah, kalau ini nyembeli sapi Pak. Di sini ya bukan sekedar pisaunya mintul aja Pak, tapi lebih ke pisau pendek. Nah. Kalau ini di kita Pak, nggak jauh-jauh kalau ini kejadiannya seperti ini ya. Selain itu, ini banyak Pak permasalahan di sini. Pertama, tidak ada peregangan. Nah, apa itu peregangan? Pami bahasa Sunda mah ranteng Pak. Ia teranteng, jadi sama sekali nggak regang. Harus sampai seregang mungkin. Terus yang kedua, yang megang itu terlalu banyak Pak. Kaidah keserawannya tadi wal yurih dabihatahu, hadis riwayat Muslim itu nggak masuk di sini. Tidak berbuat kaidah ihsan atau berbuat baik. Ya, ini pisunya pendek, ketajamannya juga nanti kita coba yang di sini kita uji. Ya, ini kenyataannya di lapangan. Nah ini pendek ya Pak ya pisaunya. Sekarang ini pisaunya udah lebih panjang Pak.
Ya, maaf. Ini pisaunya udah lebih panjang, Pak. Ada tapinya, Pak. Ada tapinya. Pisaunya udah lebih panjang. Ya. Itu mata sapinya udah kapan ini selesainya? Kira-kira ini ada ilmunya nggak Pak? Ini Pak? Baik Pak, kita lanjut. Nah ini area yang harus terputus. Namanya area hulkum. Ini area hulkum itu area nafas. Area pernapasan atau kerongkongan Pak. Ikoro, betul. Ini yang dibuletin Pak, itu ada yang dilingkarin, itu area jakun. Jadi nanti pada saat menyembelih sapi, domba, bahkan ayam, itu temuin dulu jakun Pak. Kalau nggak nemu jakun berarti kayak yang tadi kejadiannya. Itu yakin nggak bakalan nemu jakun yang tadi, yang 2 penyembelihan itu. Kenapa? Karena nggak regang. Kalau regang itu nemu jakun. Tipsnya itu Pak. Dan yang nanti yang panah itu area yang harus tersayat. Nah ini. Nah ini yang tadi saya ini apa ya? Kita lihat Pak. Itu cemplungnya ke apa Pak? Air panas. Kira-kira matinya karena sembelihan apa airnya Pak? Walaupun nggak panas Pak, nggak mendidih, ya, nyemplung ke air Pak, itu udah dalam kaidah perburuan. Itu kalau misalnya kita memanah, berburu burung, terus jatuhnya ke air, maka tinggalkan Pak. Karena kita nggak tahu nanti itu matinya karena tembakan kita, panah kita, atau karena air. Itu salah satu kaidahnya. Jadi masih banyak Pak. Sebetulnya ini di slide-nya harusnya ke materi Pak, tapi saya lebih bakalan perbanyak video. Karena itu yang sekarang bakal lebih banyak kita kupas Pak. Nah ini waktu ya, ini waktu saya nyembeli sapi keluarganya Aagim Pak di Darut Tauhid. Dan alhamdulillah karena video ini lumayan rada rame Pak. Mana ya? Oh ini. Nah, ini metodenya yang belum pernah ada di Indonesia Pak. Metode Turki. Saya ngadopsi metode Turki. Nah, jadi hitungan jatuhnya seperti itu Pak ya, nggak gedebuk gitu. Nah ini gesernya juga ringan Pak, bukan yang diseret-seret. Nanti kalau misalnya harus menghadap kiblat terus harus mengorbankan diseret-seret, sebaiknya jangan Pak. Nah di sini panitia nanti yang turun siapa aja Pak. Jadi mata saya nanti menuju Pak. Oh Bapak ini, wah Masya Allah, siapa ya? Ya jaga, bawa goloknya nggak Pak? Nah, maksudnya nanti sekalian yang sesuai dengan standar. Ada, cuman nanti ini cuman simulasi ringan aja Pak. Nah ini saya menggunakan goloknya yang karena metode dorong Pak. Saya tidak suka menggunakan lubang ya, lubang darah, jadi dorong aja. Nah cukup seperti itu. Sama nggak Pak sama yang tadi Pak? Ya, cirinya Pak, salah satu keberhasilan sembelihan kita adalah kepala si hewan nggak gerak, nggak meronta-ronta. Jadi cirinya nanti gitu Pak. Kenapa bisa seperti itu? Ini kita ulang ya. Kenapa nah itu jatuhnya kayak gitu? Karena cuma satu ikatan. Saya geser itu bukan yang menyeret Pak ya, karena itu lebih dekat ke area. Itu bukan lubang Pak. Itu bukan lubang, itu popping block yang saya angkat. Jadi supaya nanti darahnya meresap ke tanah. Jadi itu enggak lubang. Nah, alasannya kenapa tidak langsung di atas lubang?
Nah nanti boleh Pak, nanti kita jelaskan gitu ya kalau ada waktu, karena ini kita bahas yang ini dulu. Nah kondisi kalau kaki diangkat seperti ini, si sapi itu cenderung lebih ke pasrah Pak, nggak ada rontaan. Hampir semua jenis sapi. Ini langsung testimoni dari tim saya itu yang lagi megang kepala. Dia merasakan gitu. Nah pada saat mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar, ini sebaiknya dijaharkan Pak nanti. Enggak Bismillah ya Allah. Nah nanti sohibul kurban, mukorib, mudohi itu ngampirin kita, Ustaz tadi udah ngucapin Bismillah takbir belum? Ya basmalah dan takbirnya sebaiknya jaharkan Pak. Bahkan kalau bisa nanti setelah postmortem pemeriksaan kematian itu sebaiknya dicek satu saluran hulkum terputus, pegang Pak. Nanti setelah menentukan kematian Pak. Terus wadaj dua-duanya udah nggak ada aliran darah. Terus almari saluran makan itu dites dicek Pak, udah terputus. Pegang Pak satu-satu. Nah itu insya Allah akan jauh lebih memuaskan mudohi sohibul kurban mukorib. Jadi ini hasil penelitian kita Pak selama beberapa tahun. Juleha diminta untuk jadi tim eksekutor setiap tahunnya. Untuk tahun sekarang hari pertama itu kita mengakomodir 8 masjid dan lumayan, yang saya sih bukan tim manajemen tapi saya tahu harganya ke tim manajemen Juleha tuh lumayan lumayan termahal Pak. Tapi ya akhirnya yang datang PT Pak, yang sapinya juga ada yang sampai 1 ton gitu. Jumlahnya juga lumayan. Lanjut ke slide video. Nah ini metodenya menggunakan tali Pak. Oh yang ini dulu. Menggunakan alat perebah kalau ini Pak. Ya yang pakai itu ya Pak ya, kerangkeng Pak. Nah kalau saya sendiri, karena saya mungkin waktu itu pertama kali ngerasa metode yang di kerangkeng ini lama Pak. Kalau di sini cukup tali ya Pak ya? Tali. Oh ada kerangkeng juga? Oh iya. Kalau saya sih ngelihatnya lumayan gitu waktunya. Cukup? Ya. Ini ada metode lagi Pak, kalau misalnya jenisnya kulit sapinya tebal Pak ya, jenis BX atau yang 1 ton itu tebal Pak. Saya membeli yang 1 ton tahun kemarin 2 ekor. Saran saya ini si kulitnya Pak harus ada yang megang seperti ini. Seperti ini Pak. Ya jadi dilipat dulu Pak, kan kalau yang rata-rata itu ditariknya gini aja. Nah, terus nyayat di sini Pak ya, maksudnya lurus gini ya, sayat di sini. Nah, sebaiknya digini ditarik, angkat. Nah, ada yang narik di sini, di kepala juga ada yang narik 1. Insya Allah Pak, itu mah langsung kebuka. Tapi kuncinya tetap harus regang Pak. Dan harus yang ngunci kepala nih. Di sini saya lihat Pak, yang ngunci kepala berapa orang tuh Pak? 1, 2, 3 Pak. Salah satu tipsnya Pak, keberhasilan sembelihan setajam apapun, sampai istilahnya tisu ditempel di tiup aja juga bisa kebelah. Itu kalau misalnya udah dikunci sama kulit sapi Pak, leher sapi ngunci, itu nggak bakalan. Betul Pak. Setajam apapun itu Pak. Kalau udah ngunci kayak tadi nggak bakalan. Ya, karena ya dulu tahun-tahun awal saya merasakan Pak, saya merasakan korban yang kekunci gitu ya, leher sapinya dia gini ya.
Ya, mengapa? Kunci ini kasus ya. Ya, Pak. Jadi si goloknya jangan sampai angkat kan, bisa nempel kalau terkunci. Ya. Harus sambil nempel terus dulu. Ya. Ya. Kalau terkunci ya. Kalau kekunci boleh Pak. Istilahnya kan ada kaidah yang pertama itu melukai. Kaidah udhiyah. Jadi kaidah udhiyah itu bisa juga sebagai melukai, bisa menyempurnakan Pak. Jadi jangan khawatir sekarang apa, karena tadi belum dibacakan tadi di Al-Maidah ayat 3 Pak, boleh dicek. Itu yang terpukul, yang tercekik, yang terjatuh, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat engkau sembelih. Jadi kalau diterkam kira-kira ada sayatan nggak Pak? Ada luka nggak Pak? Kalau diterkam binatang buas? Ada luka Pak. Nah nanti kasusnya kayak kemarin, kayak di sini ada satu video yang dia tersayat, udah kebuka lehernya Pak, tapi masih hidup. Nah kemarin di daerah pelatihan di Rancamanyar, saya tanya, Bapak kira-kira ini sah nggak sembelihan? Wah nggak sah. Terus statusnya kalau nggak sah apa? Haram katanya. Nah ini Bapak coba cek di Al-Maidah ayat 3, searching langsung, kita tungguin dibacakan bahwa kira-kira masuk nggak Pak kalau kayak gitu. Nah, kalau yang diterkam itu kan luka. Nah, terus kita harus segera sempurnakan. Bapak rela 25 juta, ya udah tinggalin, buang. Sedangkan ada kaidah lagi namanya ayah mustaqiroh Pak. Jadi batasan antara sakaratul maut, tentu kematiannya, jelas kematiannya dengan jelas hidupnya. Nah, itu di kaidah ayah mustaqiroh Pak. Itu boleh dicek. Jadi nanti cirinya apa? Menurut kaidah standar SKKNI, pertama berhentinya aliran darah. Satu. Yang kedua bola mata Pak. Nanti boleh disentuh ini misalnya bola mata Pak. Begini aja Pak. Nah, kalau misalnya refleksi ini ada kedipan, berarti belum Pak. Stop dulu, jangan diapa-apain. Yang ketiga area kaweng sahur Sunda Pak. Ini apa? Kalau kita mah cangkeng Pak ya. Nah di sini tekan Pak, tekan di perut sapi lagi tiduran, tekan area sini. Nah, area kawang, dan itu kalau menjatuhkan sapi tanpa tali, cubit aja kayak gitu Pak, dia akan merespon untuk turun. Cuman nanti setelah di bawah siapa nih yang mau megang kalau nggak pakai tali gitu maksudnya Pak. Jadi tetap dibantu dengan tali. Terus yang terakhir bisa juga dengan buntut yang diangkat Pak. Buntut angkat, kan posisinya tiduran Pak ya. Angkat buntutnya, ujungnya, terus lepas. Kalau dia di tengah-tengah nahan atau masih gerak, berarti jangan dulu. Tapi kalau semuanya udah lunglai, udah lemas, udah nggak ada respon, darah udah stop, nggak ada tetesan lagi, berarti lanjut Pak. Misalnya kepala dulu diambil, kaki dulu silahkan. Jangan sampai respon tadi masih ada terus diambil. Nah itu hati-hati Pak, nanti syubhat atau bahkan bisa kaidahnya bangkai Pak ya. Jadi sekarang kita akan banyak kasus. Nah ini metode saya handling sapi Pak. Ini selalu saya setiap tahun metodenya ini menggunakan blind cow namanya Pak. Blind cow itu penutup kepala. Kalau di teman-teman veteriner yang berkecimpung di bidang peternakan, kehewanan gitu Pak ya, ini disanggah Pak. Kenapa? Karena pada saat indera mata ditutup, indera penciuman dan indera pendengaran jauh lebih sensitif. Nah, tapi kenyataannya di lapangan saya bertahun-tahun dari 2020 Pak, saya menggunakan blind cow ini efektif. Ini jenis sapi Madura yang menurut beberapa jagal
ini wah ini ngehandlingnya rada-rada serem nih karena di sananya rada-rada liar gitu, dilepas liarkan gitu. Jadi saya menggunakan penutup mata Pak. Nah seperti ini, blind cow. Kenapa? Karena kondisi di area yang kita akan sembelih ini itu bukan habitatnya Pak, ya bukan area yang biasa ditatap gitu. Jadi dengan ada suara takbirnya, ada suara orang lagi ngumpul-ngumpul gitu ya, ada yang teriak-teriak, ada suara anak-anak, bahkan misalnya ada yang nyolek-nyolek misalnya ya, itu dia stresnya bertambah. Dia di posisi seperti ini aja udah stres Pak, bukan berada di koloninya. Sedangkan sapi itu hewan koloni Pak. Rencana di sini berapa ekor Pak? 20. Masya Allah, 20. Jenisnya apa Pak? Jenisnya? Simental, limosin. Ada balinya nggak Pak? Nggak ada. Jadi ya, Madura nggak ada. Nah aman berarti Pak. Jadi sapi-sapi yang aman Pak insya Allah. Kalau itu metodenya boleh dengan menggunakan barley, boleh dengan rope squeezy. Tapi ada yang terbaru di kita itu ya udah beberapa tahun digunakan, itu menggunakan metode gesper Pak. Di sini kalau handling atau menjatuhkan metodenya pakai metode apa Pak? Oh pakai alat ya? Oh alat merobohkan. Nah ini metode gesper Pak. Ini sama yang masih yang tadi juga yang sapi Madura. Nah cuman ya, oh iya, tuh. Ini mah yang di pinggang aja talinya ya. Ya disebutnya gesper Pak, metode gesper. Kalau di sini belum pernah yang. Ya, nah ini kaki kiri Pak, tuh lincah kan Pak. Madura ini memang kayak gini, lincah, rada lumayan lah, agresif, terus rada ya galak Pak, lumayan galak. Kalau salah-salah, kalau nggak ditutup matanya, ini bakalan beresiko. Jadi kakinya dulu. Nah ini sepatu bootnya Pak, nanti eksekutor sebaiknya sepatu boot yang di dalamnya ada besinya ya, yang bajanya Pak. Soalnya pengalaman ada yang keinjek Pak, itu ya 2 pekan mah Pak, 2 minggu mah bakalan beresiko Pak. Ya Pak, jadi yang ujungnya pakai besi Pak ya. Nah cukup gitu aja Pak. Tuh ini padahal udah di bawah tapi masih kayak gini Pak. Ya kalau metode ini Pak ya. Tapi kalau metode yang tadi pakai hoist crane alat Pak, itu jauh lebih jinak. Istilahnya dia udah pasrah, padahal cuma 1. Hoist crane saya bikin sendiri, alat sendiri waktu itu, sampai ngelas sendiri gitu Pak. Ya. Jadi salah satu tipsnya tadi Pak ya udah dikeluarkan Pak. Kenapa seperti itu? Pernah ada kasus sapi galak Pak? Maksudnya tuh sapi yang sampai ini pernah? Oh pernah. Misalnya? Alhamdulillah Belum ya Pak. Nah ini tips pada saat ada yang stres Pak ya. Misalnya limosin tapi karena dia cukup stres jadinya galak. Ini juga sama Pak, jenis-jenis simental, pegon, tapi ini Pak sampai gini Pak ke saya Pak awalnya. Nah ini tipsnya yang galak direndengkeun Pak, sama yang jinak. Itu panitia udah kewalahan, ini rame, banyak orang udah kayak saya lagi jadi Superman ceritanya Pak.
Padahal dengan ilmu dari pengalaman yang sudah sepuh, itu saya praktikkan. Sapi yang jinak diambil, tempelin ke yang galak, Pak. Wah, ini luar biasa, Pak. Pagar ditabrak, itu makanya posisinya di ujung sampai robek-robek tuh si kulitnya tuh. Jadi saya sempat jadi ngangkat kayak tadi, Pak, kayak ada slide pertama, sapi ngangkat gitu terus mau gitu ke saya. Wah, saya udah mundur, akhirnya minta yang jinak satu dihalangin dulu supaya di pojok dia. Diseret, Pak, ke pojokan. Akhirnya kita ulang, Pak, ya. Nah, itu di pojokan tuh, Pak. Diambil itu yang galaknya ini yang sebelah sini, Pak. Ini yang galaknya. Ya, jadi sengaja saya megangnya yang jinak justru. Yang galaknya seolah-olah dicuekin. Gitu, Pak. Jadi nanti tipsnya seperti itu. Ini kejadian-kejadian yang real saya alami dan sempat di sebuah pertemuan di Sekretariat Juleha Bandung Raya evaluasi, dan ini Masya Allah bahkan DPW pun mengapresiasi karena belum pernah yang mempraktekkan langsung gitu. Secara teori betul disampaikan, tempelin aja kayak ini, tapi ini ada videonya jelas kejadian gitu. Alhamdulillah. Nah, ini untuk handling sapi 1 ton, Pak. Nah, ini saya ngelihat sapi-sapi yang itu kok jadi rasanya seperti domba, Pak. Sapi Madura itu jadi kecil. Oh, di sini ada satu yang ini. Ini sama. Mandiri. Saya menggunakan metode hoist crane juga sama. Cuman 1 ikatan kaki. Nah, ini si kulitnya tebalnya segini, Pak, kulitnya. Jadi tipsnya nanti dilipat gitu, Pak. Karena kalau begini, walaupun tajam itu baru ngebuka sekali itu ngebuka kulitnya aja. Walaupun tajam pisau kita udah regang, tetap, Pak. Betul, kalau udah kebuka, betul. Makanya dilipat mah langsung, Pak, gitu. Insyaallah. Coba ini dilanjutin pemotongannya. Untuk yang ini, yang gede ini, videonya nggak ada di sini, Pak, nggak ada di sini. Ini ya sengaja, Pak. Kalau ini yang limosin aja, Pak, ya. Yang limosin ini ada limosin yang gede yang potong gede. Yang ada cawer. Nah, ini, Pak, ya. Mungkin di sini segini, Pak, ya. Bobot 500-600. Ya. Nah, ini 550, Pak, kalau nggak salah. Nah, itu peregangannya, Pak. Lihat peregangannya. Ya. Takbir teh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sok atuh. Sok dulu. Enaknya, Pak. Ya. Gitu, Pak. Saya 2009, Pak, sampai 2018 masih menggunakan metode tarik. Nah, itu kan metode tarik, kan? Betul. Ya, Saya 2000 Pak. 2009 sampai 2018 metode tarik seperti ini. Nah, kenapa jadi berubah jadi metode dorong, Pak? Karena metode dorong saya bisa langsung menentukan saluran wadaj terputus, nggak perlu minta bantuan. Kalau metode tarik saya selalu gimana? Nanya, betul. Ke tim itu saya selalu memastikan udah putus belum. Nah, jadi dari segi waktu lumayan makan waktu gitu, Pak. Kalau ini lebih praktis. Kalau ini kan kalau artinya tergantung tenaga yang menyembeli. Kalau memang tenaga di bawah ditarik, ya,
ya dengan ditarik gitu. Betul. Bahkan dengan 2 tangan lah ya. Ya. Kalau sapi gede gitu ya. Ya. Kalau di atas bisa kecil tenaganya itu mungkin dua-duanya juga sama aja ya. Betul Pak. Jadi dorong dan tarik. sebagai eksekutor harus bisa Pak. Ada metode nggak? Metode posisi, misalkan kita posisi dorong nih, metodenya supaya enak gitu, ingat ada nggak? Ya, maksudnya posisi kita gitu, posisi kita dalam Oh, gitu. juru sembelihnya. Ah, Kuda-kuda heula. betul Pak. Nah, nanti kita coba praktik Pak ya. Ya. Nah ini sebagai pengetahuan Pak. Nah ini video ini sempat viral Pak. Jadi, nah belum selesai. Ya Pak ya, jadi ini sempat viral. Tapi ini nyata Pak. Nah, ya. Ini bukan AI Pak ya. Ini asli Pak. PO ya apa ini PO ya? Ini PO ya. Ini PO terus Brahman juga sama Pak. Brahman, apalagi kalau udah level BX. Nah ini di RPH kita Pak. Jadi ada Juleha yang punya rumah potong hewannya Pak di daerah Cileunyi ya, di kaki Gunung Manglayang. Kita lihat Pak. Nah, ini padahal yang setiap hari ini jagal setiap hari Pak, setiap malam nyembelih. Tapi lihat, ya respon. Nah, ini Pak. Apalah? Potong sebentar Kak. Ya, ya. Biar saya ngajak. Ya betul. Ini kalau masuk nggak kalau kami lah ya. Ini buat agak menjinakkan. Itu ada ayat Al-Qur'an ini. Wasakhkharakum ma fil ardi jami'a. Nah, Ya wasakhkhara dan telah menundukkan lakum bagi kita sekalian kata Allah ma Betul. fil ardi jami'an. Jadi biar melembutkan aja gitu. Nah. Kadang-kali ini mah bisa dilepas mengucapkan gitu dengan kalimat itu ketika kami sapi atau kami akan dipotong di bawah. Awalnya ada berontak sedikit di wasakhkharakum ma fil ardi jami'an. Yakin dengan ayat itu bisa masuk lah kan? boleh Pak. Selama itu dasarnya dari Quran dan hadis. Quran. Ya, jadi kalau dari Quran silakan Pak. Yang nggak boleh itu misalnya bacaan itu ditentukan jumlahnya. Kalau misalnya ditentukan jumlahnya dengan syarat-syarat yang lain, hati-hati Pak. Nanti banyak buhul itu bahasa Arab bukan Pak? Buhul-buhul untuk jimat. Itu tulisannya seolah-olah Arab. Padahal itu hinaan, umpatan kepada Allah, kepada agama, kepada Rasulullah. Jadi kalau misalnya seperti itu jelas boleh. Ya boleh, tidak hanya Quran ayat itu aja Pak, banyak Pak. Silahkan di Al-An'am, di Al-Maidah juga tentang Bahimatul An'am banyak Pak. Terus ada tips lagi Pak. Itu ada di kaidah penelitian di kalangan veteriner itu hormon kortisol. Hormon kortisol itu tercium, Bapak takut, Bapak gugup, Bapak berani. Jadi nanti sapi ini jarak 5 meter, Bapak nyamperkeun Pak ka sapi, si sapi teh tos apa? Oh iya macam ustaz. Jadi ada aroma di kita, di aroma tubuh kita, itu setiap manusia itu ada namanya hormon kortisol, hormon pengendali stres lah kalau bahasa psikologinya, itu akan muncul dan tercium. Makanya sapi yang kayak gini, walaupun misalnya terbiasa, tapi dia ada sedikit di mindset Pak, diparadigmakan bahwa oh ini mah sapi galak, itu kejadian. Jadi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi pada saat itu udah kita tugas Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi udah pada saat kita menjalankan ini, kita sebagai wakalah, sebagai wakil dari Sohibul Kurban, udah Bismillah, kita ikhtiarkan maksimal dengan ilmu, dengan peralatan nanti Pak. Jadi betul nyambung hormon kortisol. Nah,
pada saat misalnya waktu itu pernah ada yang lepas, yang lain mau bubar, udah tahu ilmu itu, saya kejar pegang brongsong, tali keluh. Itu pegang langsung sambil lari, dia si sapi lari, saya juga lari, tapi secepat mungkin jangan sampai dia balik ke saya langsung ngangkat, dan itu ngerem dia. Wah itu langsung seolah-olah itu lagi Pak kayak apa, wah Juleha, pantas senada Juleha, padahal bukan Pak, maksudnya dengan ilmu Pak. Yang lain bubar, yang lagi nyacak gitu, wah ada sapi nyamperkeun sudah. Ada tim saya yang malah ngelepas si talinya, tambangnya gitu. Saya udah jangan pas lepas gitu, wah udah langsung saya kejar, langsung sepersekian detik, jaraknya mungkin 5-7 meter Pak, setutup langsung des dikit. Yang nyacak diterpal di bawah udah wah siap-siap mau gitu. Nah itu jadi tadi Pak ya tips-tipsnya dengan blind call, dengan apa tadi hormon kortisol, dengan nanti kalau ada yang itu disandingkan dengan yang galak dengan yang baik. Terus ada tips lagi Pak, area moncong hidung. Nah ini Pak, area moncong hidungnya kan biasanya berlendir Pak. Aduh maaf. Biasanya berlendir Pak. Nah, ini beberapa kali saya kejadian kasus juga. Tipsnya, nah itu ada kopi Pak ya. Boleh Pak, boleh kopi yang sudah diseduh, boleh yang masih bubuk, kopi Aceh apalagi misalnya. Boleh Pak, kasih kopi. Kenapa? Karena uruf di masyarakat, kebiasaan di masyarakat itu seringnya di atas lubang. Kalau nyembeli di atas lubang langsung, matanya ngelihat darah, aroma darah tercium, si sapi itu stres dan bakalan merespon untuk berontak. Saya tipsnya menghilangkan aroma amis darah itu dengan kopi Pak. Boleh diguyur, boleh kalau yang bubuk tinggal giniin, dia lidahnya langsung jilat-jilat gitu. Ini ada pakai garam katanya kan. Nah, itu yang tips. Ya, tips yang kedua, Pak. Pakai garam, kejadian di Nurul Jamil Dago, Pak. Ya, Pak, mangga. Kalau hanya satu sih, satu lubang bisa ya. Ya. Nah, di sini kebetulan kan satunya suka banyak. Ya, Dua alhamdulillah. lubangnya kan itu. Ya. Gitu kan. Sehingga memang tipsnya memang pakai kopi begini. Ya. Saat dibawa atau saat mau ini? Ya, sebelum ditarik di bawah, Pak. Di bawah. Sebelum di handling. Jadi kan masih tertambat, Pak. Kasih dulu. Nah, kalau bisa nanti sediakan blind call, Pak. Ada yang jual banyak di marketplace kalau sekarang. Itu saya di kendaraan sih, tadi buru-buru malah kelupaan, saya nggak bawa. Blind call harus betul-betul nutup. Kenapa? Karena jarak pandang mata sapi itu kalau kita manusia segini masih Pak ya. Nah ini saya ngadap ke sana tapi jangkauan mata saya masih ngerasa di sini masih. Kalau ke sini udah nggak bisa, mata saya nggak ngejangkau jari saya. Kalau sapi di belakang sini masih Pak. Jadi hati-hati Pak. Sapi di sini masih kelihatan, makanya yang ini kan. Jadi walaupun lubangnya sama di situ juga nggak apa-apa ya kalau udah pakai kopi atau apapun. Sebetulnya, nah ini ada lagi di manajemen kurban kita SOP kan tidak langsung di atas lubang Pak. Jadi bikin semacam parit Pak. Bikin parit. Jadi nanti siapkan air kangge nyebor, nyemprot. Jadi semacam solokan kecil, 5 cm juga yang penting nampung itu supaya pakai karet spon Pak ya, didorong gitu. Nah lubang utamanya itu ada di satu titik Pak. Nah, betul. Ya kalau saya tahun sekarang tuh di Masjid Al Muhajirin dan 3 tahun berturut-turut tim lain minta yang tadinya nggak makan daging domba jadi bisa makan daging domba. Nah ini penunjukan dari BPJPH ya ke kita ke Juleha. Oh suaranya ini ya.
di ini Kalau speaker lagi. Nah, coba. ya Juleha itu juru sembelih alam. Jadi kalau padanan kata harusnya Juliha harusnya, tapi karena Juliha nggak berbentuk sebuah makna gitu, gambaran mindset, tapi akhirnya dirubah jadi Juleha. Jadi seolah-olah mindset jaga itu kan serem pak ya, yang tadi ada baju gitu kan, aturan bahkan ada yang ya pokoknya gitu lah Pak Strom ya. Ternyata dengan bahasa Juleha jadi mendegradasi mindset jagal, jadi juru sembelih alam. Nyembelih yang mana? Yang tarik itu Contoh satu tarikan. kalau yang satu ada banyak satu tarikan di slide PPT-nya Pak. Di sini. Ini ketua DPR Pak Ustaz Yusuf. Ini ditarik ya. Ketua DPR. Tuh ada tukang ketok tapi Miswa tukang ketok tuh. Tukang kunci dia, tukang kunci. Sekali. Sambil ya. Mulai sini tolong deh. Lihat Pak posisi yang kunci kepala sampai pakai badan ya, sampai segitunya kunci, bahwa salah satu tips keberhasilan semboyan itu ya dia harus ada kunci kepala. Kunci. Kita perbanyak slide video ya, nanti ini kayaknya Kunci berarti ada satu kunci ya. Nah ini area saluran yang harus terputus. Nah ini kalau di sini tulisannya masih mari Pak ya, padahal bukan mari, tapi mari, almari, terus alhurku, terus badai, kata dua saluran jadi badajai ya, antara vena dan arteri. Nah ini Pak saluran yang harus putus. Ini saluran yang tadi ada jakun Pak ya. Nah jakun ada di sini Pak. Jakun di sini. Ini saluran makan. Nah pada saat dua embul ini udah betul-betul kepuncak Pak ya, darahnya udah nyembur, berarti biasanya dua saluran itu udah terputus Pak. Kenapa? Karena pada saat ditarik, ini posisi yang ini udah di sini Pak. Udah paling belakang, ini udah maju. Jadi enggak kayak gini. Jadi pada saat ini nyembur ini udah di belakang. Nah kenapa harus dari rahang itu kalau sapi 5 jari nemu jakun Pak. Dari rahang 5 jari nemu jakun. Jadi setelah jakun baru turun sedikit Pak. Setelah jakun turun sedikit. Nah ini. Nah itu kan
kan ada tonjolan semacam jakun lah ya, itu turun sedikit lah. Nah di sini, ini jakun Pak, tonjolan ini rahang, bisa 5 jari dari itu, namun jakun setelah itu geser. Jangan pas di samping jakun. Kenapa? Karena jakun itu ada tonjolan 2 Pak. Ada yang tinggi, ada yang di bawah. Kalau di bawah ini takutnya mentok ke yang pendeknya yang di sini. Jadi geser lagi. Nah di area sini. Kalau ini kan rada jauh. Ini kalau di RPH semuanya rada jauh Pak. Memang sengaja. Jadi saya BNSP-nya itu sistem portofolio video yang beli di rumah potong hewan Pak. Dan itu semua rata-rata kalau di RPH itu ditembak. Udah tahu Pak? Udah. Jadi namanya apa Pak disebutnya? Stunning. Oh, stunning. Stunning itu metode pemingsanan. Karena metode barat ini menganggap bahwa cara Rasulullah itu sadis kan. Cara Rasulullah itu, cara syariat Islam itu tidak berperi kehewanan. Kenapa? Karena dia hidup masih jelas sadar, terus disembelih, disayat, wah kejam kan? Nah, jadinya mereka menggunakan metode pemingsanan dengan ditembak. Nah, saya menyaksikan sendiri, kalau saya jauh-jauh dari sini cuma 10 menit dari sini Pak tempatnya. Saya ambil video untuk BNSP, sertifikasi kompetensi itu wajib di beberapa termasuk di Cirama. Pada saat tembak yang pertama, si sapi masih celingan-celinguk Pak. Karena pelurunya waktu itu nggak ada jenis yang untuk bobot besar. Celingan-celinguk, dar. Isi lagi peluru yang kedua, baru untuk belakangnya jatuh, gitu. Yang terakhir, yang pongkang lagi, yang ketiga baru tuh. Nah ini menggunakan visual ini saya waktu itu. Betulnya, baru saya videonya sengaja nggak ditampilkan karena itu udah aturan. Jadi sapi-sapi yang masuk ke Indonesia impor dari Australia itu wajib menggunakan pemeriksaan jenis-jenis BX semua. Jadi selama ini sarnya nggak bisa. Ya. Sarnya nggak cara gitu. Nah, justru kami hadir, saya menggunakan metode Wasteland. Saya punya visi misi bahwa mudah-mudahan Indonesia itu merubah konsepnya. Kenapa? Karena ada jelas penelitian barat juga yang mengkomparasi antara metode syariat dan metode barat itu pemisahan menggunakan alat ya EEG, EKG dan detak jantung. Justru grafiknya Pak yang disembelih menggunakan metode Rasulullah, metode syariat itu seperti efek tidur grafiknya. Jadi dari atas efek tidur. Yang grafik menggunakan pemisahan itu grafiknya nggak jelas. Kenapa? Karena otak rusak. Rata-rata darahnya awam aja udah bisa membedakan antara yang sesuai syariat sama yang di luar syariat. Darah yang menggunakan metode stunning selalu berwarna hitam. Silakan Bapak, ayo main Pak. Tiap hari ada yang dijual di pasar, yang dijual di geria, yang dijual di supermarket itu rata-rata di stunning. Jadi Bapak nanti kurban kalau bisa stok Pak sebanyak mungkin. Dan kita menggunakan kualitas dagingnya terbaik. Itu maksudnya saya. Nah ini ada salah satu kira-kira Bapak ini sengaja saya harus tampilkan untuk bahannya. Kira-kira kalau yang di stunning ini tapi jangan diminta videonya karena ini bahaya nanti ke saya Pak. Ya. Enggak direkam. Ini yang disebut metode pemisahan Pak ya. Udah pernah ada yang nonton video ini Pak? Belum. Ini viral Pak. Ini viral. Nah itu alatnya Pak ya. Ini di tempat pemotongan hewan. Allah Akbar. Ada di
Itu rata-rata di itu ya di tempat kita berarti ya? Iya. Rata-rata ya? Iya. Pakai itu. Ya, Bapak tahu yang terdekat dari sini Pak? Ah, di situ ada tuh. Ya. Pelajaran sini ada. Ya, yang terdekat sini MBC Pak. Bisa. Hah? Siliwangi Pak. Nah itu saya berapa kali di situ saya beli. Nah ini masyarakat mayoritas Islam Pak ya, mayoritas Muslim. Iya. Tapi daging yang dikonsumsinya dari mana? Memang mereka tuh macam gila istilahnya menyiasati pemerintah. Jadi bukan bermaksud ini, maksudnya ada kaidah Pak tenang, ada kaidah selama negara mayoritas Islam maka sembelihannya, maka dagingnya yang disembelih itu halal. Yang penting ucapkan Bismillah. Nah itu ada kaidah. Tenang Pak, jangan dulu tegang. Udah wah ini saya udah gak makan daging ini. Itu kejadian Pak. Saya 2018 tuh di daerah Banjaran. Akhirnya ya alhamdulillah Pak ada yang mandiri jual ayam, mobil sendiri ada. Ustaz Andri di daerah Banjaran. Ibu-ibunya jadi gimana ini katanya Pak? Pada kondisi ini gimana solusinya nih? Waktu itu saya membedah tentang ayam. Jadi kalau menurut paradigma Bapak lihat sapinya kayak gitu, Kesakitan itu. ya Kesakitan. nyesek lah ya. Dan selama ini kayak gitu Pak. Nembak otak tadi. Itu pakai ramset ya Pak ya? Otak. Semacam ramset untuk yang beton. Hampir mirip Pak, tapi kalau ini kan menggunakan pelor biasa, pelor gas, jadi bukan yang peluru tajam, gitu. Menggunakan itu jadi dia ngetok ke martil, ada semacam palu lagi, hampir sama. Jadi kalau ini secara halus Pak, secara halus ya. Jadi kalau tadi ada itu bukan di Indonesia. Ya memang yang video itu bukan Indonesia, tapi kalau ini dekat kita gunakan kayak gini apa bedanya? Nah ini kita lihat Pak ya. Nah kalau tadi udah total nggak kejut-kejut, nah ini kejut-kejut. Ini setelah di ini Pak, saya kita ulang lagi. Nah ini saya videoin Pak, ini saya langsung yang videoin untuk edukasi ini. Halo. Cagal ini. Ini personal. Ini yang membelinya ex mantan ketua DPD Juleha Bandung Raya Pak Tantan. Ini saya video dua karena gantian kita. Ya, jadi kalau tadi Bapak penasaran metode tarik ini Pak. Iya, bagus. Ya. Nariknya mah bagus berarti. Sekaligus edukasi setelah distaling. Itu satu lubang. Kan itu tadi ditembak Pak. Jadi ini namanya restyling boxer. Ini restyling box. Jadi tempat untuk styling tadi nembak, buka pintu dia langsung ini pintunya Pak. Ini pintunya tadinya kan tertutup, pintunya buka lagi, pintu di kotak ini pintunya. Jadi setelah ditembak baru. Nah itu gimana responnya Pak? Pijat-pijat. Kalau kata Australia itu 30 detik harus disembelih, tapi katanya pingsan. Nah waktu itu pemerintahan Brunei cerdik Pak. Kalau betul ini pingsan, tembak sekarang, saya mau menyembelih besok. Wah langsung diprotes sama dia. Loh katanya kan pingsan, kalau pingsan logikanya pasti bangun lagi. Jadi selama ini mindset pingsan atau apa yang disebut stunning itu pemingsanan pingsan atau memang bakalan jadi mati? Mati itu. Jadi di Brunei itu akhirnya ya udahlah terserah Brunei itu. Jadi Brunei berani untuk itu pemerintah. Kalau di kita ya bukan soal itu sih mungkin. Walaupun Pak Majelis Ulama Indonesia secara umum membolehkan, walaupun kalau bisa tidak menggunakan stunning,
misalkan menggunakan metode biasa kata MUI. Kalau harus tani harus ada kriteria standarnya. Jadi nggak boleh sampai jelas mati. Nah makanya tadi yang RPH Pekirian itu di Jawa Timur masa itu protes besar itu mati di dunia perjalanan karena tadi dia nggak pijet-pijet, ini kok masih pijet-pijet. Tapi walaupun kayak itu darahnya lihat warnanya Pak, merah nggak? hitam ya. Hitam, rusak. Kita mau yang harumkan azabkan, mengharumkan, menyempurnakan, hilang. Sedangkan pada saat ada unsur syubhat aja Pak, syubhat itu lebih jatuhnya lebih kepada kehalalan atau keharaman Pak. Nah, jadi sebaiknya kita Hindari. itu syubhat Pak. Ya, itu syubhat. Pada saat ada unsur haram, jelas haram masuk ke dalam darah kita. Kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan limpahkan rezeki, mudah-mudahan kabulkan ya Allah. Kita tahajud tiap mulai saum, ternyata ada unsur yang memutus doa kita. Salah satunya ada unsur haram atau syubhat. Gitu Pak ya. Jadi sekarang ya bersama-sama Pak, dakwah kita masih sangat luas. Jadi bukan hanya sekedar menyembelih Pak. Ada yang menyembelihnya ya betul ibadah, tapi ada unsur perkara dunianya, perkara muamalahnya nanti. Tapi bab tauhidnya harus dikuatkan lagi bahwa selama ini kita ini seolah-olah menyepelekan Pak. Peradaban Islam dibangun dari masjid Pak. Jadi Bapak-bapak, walaupun ini sedikit bahkan satu orang, saya hargai luar biasa. Kenapa? Karena Allah memberikan sebuah hidayah yang enggak setiap warga di sini bakal menerima. Jadi Bapak di sini berapa? 8 orang, Masya Allah. Bukan perkara ringan Pak, dia melisah ini. Jadi bukan perkara ringan Pak. Jadi bukan perkara asik ada yang mencipta begitu kayaknya dan mencipta kan ada sebuah apa istilahnya anekdot atau bahasa-bahasa yang negatif seperti itu, padahal itu perkara ibadah. Satu-satunya yang betul-betul dipersembahkan kepada Allah itu salah satunya sembelihan. Ustaz, mau tanya yang tadi kan sapi impor itu kalau secara kualitas juga sebenarnya nggak jauh beda ya dagingnya. Harganya juga lebih murah saya itu. Cuman ada triknya itu, soalnya itu kan agak apa ya, agak liar gitu. Kalau misalkan nggak dengan cara tadi dibius atau ditembak, itu gimana itu? Soalnya saya lihat sih hampir di setiap tempat pemotongan yang sapi impor itu selalu menggunakan itu karena salah satunya nggak pakai apa ya, hidungnya itu nggak di ini. Nah, itu ada trik khusus nggak? Kalau misalnya ada trik khusus kita bisa coba pakai sapi impor ya. Justru saya menggunakan metode Turki Bang. Di Turki itu bukan setahun 2 tahun menggunakan itu Bang. Udah berabad-abad, bahkan mungkin dari masa kejayaan Islam. Ya. Yang diangkat sebelah tadi Ustaz, kakinya. Pada saat metode diangkat itu semua sampai-sampai mau PX, mau Bali, mau Kupang, mau yang galak nih Pak, yang lihat itu saya ngalamin sendiri nggak lihat Pak istilahnya. Nggak masalah ya. Cuma nungturnya aja, nungturnya yang harus pasal nungturnya. Betul, PX itu katanya ada mindsetnya gini Pak, paradigmanya. Software senang handling sapi BX, tapi siap-siap minimal kena ngegetosan motor, kena ngegetosan mobil. Kenapa? Karena pada saat resikonya lepas, wah hancur kembali. Dan itu bukan sekali 2 kali kasus. Nah, bahkan ada videonya kita. Jadi, nah kalau yang saya pernah alami Pak, itu kan hal teknis. Masa dari sana pakai kapal bisa nyampe ke sini,
nggak bisa dihandling gitu aja Pak ya. Segitu ratusan sapi. Masa cuma satu ekor, kita kan punya akal Pak. Makanya saya menggunakan metode Turki ini untuk mensosialisasikan ayo yang selevel BSO istilah saya bisa handling gitu. Kenapa? Karena di Turki sampai jenis apapun juga metodenya kayak gitu. Kenapa? Sumbatan dari ikan mengikat nggak ada. Ada cuma di kaki kan? Ada yang tidak ini lah untuk ikan. Tapi kalau metode Bali, metode GSK aja cuma satu, itu kan area perut ini banyak saluran darah kan di sini. Kesumbat. Gitu. Kecuali misalnya harus dikeluarin dulu buru-buru ya. Nanti sapinya gimana sih? Itu maksudnya. Kalau metode Turki, saya teliti itu bukan sebentar loh, bertahun-tahun. Lama saya akhirnya memilih metode ini. Walaupun ada tentangan Pak, karena pada saat jatuh di lambung kiri itu kan yang isi perut katanya keluar. Kalau betul 12 jam tidak dikasih makan itu nggak keluar. Bahkan yang nggak menggunakan metode ini yang cuma ditali di bawah keluar juga. Kenapa? Karena 12 jam tidak dipuasakan makan. Ya, ya ada nggak? Alhamdulillah di rancangannya itu di rancangannya regensi gitu ya Pak. Regensi Pak, isi apa itu? Saya pertama kali dan itu Masya Allah cepat banget Pak. Terus di Jawa bahkan yang ini video yang di AAD ini Pak. Oh isi Pak, saya mau ini yang kondisi saluran setelah terputus Pak terus sumbat. Nah ini penyebabnya gara-gara kurangnya air dulu Pak. Ini sumbat Pak, padahal udah putus Pak, putus benar-benar putus. Nah ini saya yang pakai sepatu boot di yang belang-belang Pak. Itu nanti saya nunjuk bahwa di situ ada sumbatan. Nah ini metode tarik Pak ya. Nah itu putus Pak, itu udah putus Pak. Nah tiba-tiba nyumbat Pak. Nah tiba-tiba nyumbat. Nah saya nunjuk. Nah ini saya nunjuk. Nah ini nih. Iya Pak. Masuk jempol ya. Boleh. Kenapa? Karena secepat-cepatnya sembelihan Pak. Jadi harus segera secepatnya ini tanda kehidupan masih nggak Pak? Berarti habis disembeli, segera diperiksa. Tuh. Kalau di Cirebon Pak, saya gabung di wilayah Jabar Halal Center. Jadi setiap itu saya ikut audit Pak. RPH di Bandung ataupun di Jawa Barat dan di Cirebon. Bapak kalau melihat yang stunning tadi udah lumayan kaget Pak ya. Nah, nanti kalau ke Cirebon silakan Pak. Setelah di saya itu ada satu orang yang punten Pak. Satu orang itu ini saya kepala Pak ya. Nah ini kakinya di sini, kakinya dari sana. Ya, ini udah jurus sembelihnya udah selesai ya Pak. Ini ada satu orang lagi Pak. Itu disebutnya torakin. Itu nggak boleh Pak secara syariat. Nggak boleh karena Rasulullah tidak mengajarkan metode langsung ke jantung. Nah, itu di masyarakat itu terjadi. Betul. Jadi ihsan itu ya nanti setelah tuntas kematian baru boleh bisa. Betul. Oh ya, ini sudah mulai saya ya. 3 menit lagi Pak. Nanti kalau mau lanjut boleh Pak, karena materi
jadi sama sekali saya nggak buka nih, padahal banyak. Baru video aja udah kita banyak ngabisin ini yang tadi Pak, atau ini Pak, videonya di mana ya? Itu nanti saya share Pak, nanti saya minta kontaknya, nanti saya share. Ya, nanti di share ya. Oh, lama. Ya. Kalau 20 ekor di sini berapa jam Pak? Dan itu banyak karena banyak orang. Kadang gini Pak, jaga itu saya berapa kali punten. Saya udah beli mulai sedikit, karena belum tuntas. Itu saya ya. Menyaksikan sendiri betul Pak. Dan waktu kan. Nah itu Pak. Jadi syariat kalah sama waktu. Padahal kalau penggunaan metode ini Pak, mau dijejerin 10 misalnya, insya Allah cepat. Ya, jadi karena apa? Wah, harus modal itu Paiskan 2 juta, harus modal. Padahal apa? Kalau misalnya kita dihitung dengan faktor kebaikannya, itu jauh lebih manfaat. Mungkin sekian dari saya Pak. Nanti kalau misalnya ada kurang, kita bahas di ini aja Pak, lewat WA. Kalau mau misalnya lanjut boleh, kalau misalnya kita cukupkan, berarti saya tutup gitu. Sementara ditutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.